Halo guys, di video kali ini saya akan menggambar dan juga bercerita. Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang kematian sebelum 7 harinya Vina ya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Pada 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 malam, Vina dan kekasihnya Rizky ditemukan tergeletak tak bernyawa di flyover atau jalan layang di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kedua korban ini bernama Vina Dewi Arsita, warga Samadikun, Cirebon, dan cowoknya itu bernama Rizky Rudian atau bisa dipanggil dengan Egi, warga Bumi Arum, Cirebon. Mereka berdua ini berumur 16 tahun, merupakan sepasang kekasih dan hubungan mereka ini terbilang cukup baru ya, yaitu mereka baru pacaran 6 bulan. Tetapi antara kedua keluarga mereka sudah saling bertemu dan saling kenal gitu ya, dan mereka sudah berencana untuk menikah setelah tamat sekolah dan mendapatkan pekerjaannya nanti. Nah, jadi singkat cerita, Egi ini punya teman anak-anak motor atau bisa disebut geng motor lah. Dia sering nongkrong sama teman-temannya tersebut dan membawa Vina, dan Vina ini diperkenalkanlah pada teman-temannya. Salah satu temannya ada yang bernama Egi. Di dalam alur cerita ini nanti Egi ini menjadi orang yang suka sama Vina. Jadi dia naksir sama Vina, dan Vina ini memang parasnya cantik banget sih. Jadi gak salah kalau dia disukai oleh teman-temannya Egi. Salah satunya si Egi itu tadi ya. Lalu singkat cerita ini ya, Egi ini sering menggoda Vina, padahal dia tahu kalau Vina ini pacarnya si Egi, sahabatnya dia sendiri, satu tongkrongan, satu geng motor. Tapi lama-kelamaan sifat atau pelakuan Egi terhadap Vina itu mulai mengaruh kepada pelecehan verbal. Jadi dia udah mulai kelewatan nih godaannya, udah gak asik lagi untuk seorang teman. Pernah suatu ketika Vina ini emosi banget dengan perilaku Egi. Dia langsung meludahi si Egi karena merasa gak nyaman. Dan akhirnya si Egi ini merasa sangat dendam karena dia tidak terima diludahi oleh Vina. Nah, akhirnya rasa dendam itulah yang mengawali kasus eksekusi ini. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi eksekusinya. Jadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar jam 10 malam, di saat itu Vina dan Egi bersama beberapa temannya yang merupakan satu geng motor tersebut. Nah, mereka itu melintasi sebuah jalan di kawasan Kali Tanjung, Cirebon. Karena sudah larut malam, kondisi jalan di saat itu cukup sepi. Gak ada orang sama sekali. Di malam itu mereka benar-benar menikmati suasana kota Cirebon pada malam hari itu ya. Nah, setelah mereka melewati SMP Negeri 11 Kali Tanjung, di tengah keasikan mereka menikmati malam, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang dari arah belakang. Jumlah mereka ada 11 orang. Mereka langsung mengejar Egi dan Vina. Tak hanya itu, teman-teman mereka juga ikutan dikejar, dan dalam pengejaran tersebut sekumpulan orang itu langsung melemparkan batu kepada Egi dan Vina dan juga teman-temannya. Nah, di saat itu Egi dan Vina serta teman-temannya kalah jumlah nih, dan mereka tidak mau cari ribut, dan akhirnya mereka kabur dari kejaran geng motor tersebut. Dan mereka ini kabur secara terpisah, dan anehnya geng motor tersebut tidak mengejar teman-temannya Egi dan Vina. Dia hanya mengejar Egi dan Vina doang. Benar-benar tujuan buat mereka berdua ya. Tapi ada dua versi dari sumber cerita ini. Sumber cerita pertama dikatakan Vina dan Egi ini berhasil dikejar oleh geng motor tersebut. Nah, setelah dipepet dan dipukul menggunakan sebilah bambu, sehingga mereka berdua terjatuh, tepatnya terjatuh di flyover Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon. Nah, tapi sumber cerita yang kedua berbeda lagi nih. Ada yang bilang kalau Egi dan Vina ini sebenarnya sudah sempat kabur dari kejaran geng motor tersebut. Tapi entah kenapa tiba-tiba mereka kepikiran untuk kembali melalui jalan di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung itu. Karena dia berpikir, geng motor ini paling sudah cabut dan sudah pulang gitu ya.
Nah, ternyata mereka itu salah. Di saat mereka melintasi jalan tersebut, ternyata para geng motor itu sudah bersiap-siap di depan SMP itu. Dan disitulah geng motor itu melihat Vina dan Eki, langsung menangkap mereka berdua dan mereka berdua dianiaya. Tapi ending dari cerita ini sama-sama terjadi di flyover. Jadi Eki dan Vina ini dieksekusi di flyover gitu. Lalu setelah itu Eki dan Vina ini dianiaya dengan sebelah bambu sampai mereka lemes dan tak sadarkan diri. Lokasi eksekusi tersebut adalah di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Lokasi tersebut sangat cocok untuk mengeksekusi karena itu merupakan sebuah lahan tanah kosong tepat di depan SMP Negeri 11 Kalitanjung. Nah, di saat itu Eki dan Vina dibawa ke sana dan mulai dihabisi oleh geng motor ini. Benar-benar babak belur mereka berdua ya. Awalnya target geng motor ini hanya si Eki doang, jadi mereka itu memukuli Eki tanpa ampun sampai Eki benar-benar tidak bisa melawan dan akhirnya wafat. Nah, di sana setelah itu Vina berada di tepat sebelah jasad si Eki. Dia gak bisa apa-apa juga karena eksekutor di sana itu adalah laki-laki ya. Otomatis tenaganya Vina nggak mampu untuk melawan gitu. Akhirnya Vina pun menjadi bulan-bulanan mereka. Di saat Vina yang lemes itu sempat bangun tersadar, dan salah satu eksekutor itu mengambil kesempatan untuk membenturkan kepala Vina ke salah satu motor mereka. Nah, belum puas dengan hal itu, mereka kembali membenturkan kepala Vina ke tanah, dan ada yang bilang ke aspal juga. Terus yang kejam banget itu mereka mengambil sebuah balok dan memukul bagian kemaluan Vina. Benar-benar gila ya. Lalu mengambil motor dan melindas bagian kaki. Nah, yang lain itu pada fokus ke Eki. Sementara satu pelaku atau eksekutor yang fokus pada Vina itu hanya si Eki, karena dia yang benar-benar dendam kepada Vina gitu. Eki di saat itu memanfaatkan situasi di saat Vina ini masih bernafas. Dia mencoba untuk memperkaos Vina dan dia mengajak semua eksekutor untuk secara bergilir memperkaos Vina di saat itu. Setelah mereka memperkaos Vina, barulah akhirnya mereka mengambil balok langsung dihantamkan dan Vina pun wafat. Setelah mereka mengeksekusi kedua pasangan ini, barulah mereka panik mencari cara agar bisa menghilangkan jejak mereka. Nah, akhirnya mereka punya ide untuk membuat skenario seolah-olah ini hanya kecelakaan tunggal. Mereka langsung membawa jasad Eki dan Vina ke tempat terakhir mereka tertangkap, yaitu di flyover Kepombongan. Nah, saking sepinya lokasi tersebut, mereka sampai bisa merekayasa kejadian dengan cara membuat seolah-olah Eki dan Vina ini menabrak trotoar sehingga kecelakaan fatal pun terjadi. Nah, terus di sana juga ada tiang lampu yang mereka manfaatkan untuk skenario tersebut. Lalu jasad Eki dan Vina ini langsung digeletakkan dan ditinggalkan di jalan flyover tersebut. Sehingga cerita keesokan harinya, tepat pada tanggal 28 Agustus tahun 2018, seorang pengendara itu melintasi flyover Kepombongan. Mereka langsung melihat ada dua jasad tergeletak di sana berserta dengan motornya. Nah, langsung dia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian datang langsung ke TKP. Sesampainya di TKP, pihak kepolisian melihat kondisi TKP yang sebenarnya sudah direkayasa. Namun di saat itu pihak kepolisian langsung menyimpulkan kalau itu merupakan kecelakaan tunggal. Jasad Eki dan Vina langsung diangkat dan dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah akhirnya diserahkan kepada keluarga masing-masing. Di saat itu pihak keluarga tidak berpikir apa-apa, tidak ada kecurigaan, mereka udah ikhlas dengan kepergian Vina dan Eki, terutama keluarganya Vina. Lalu kejanggalan mulai terlihat ketika jasad Vina dimandikan. Nah, yang pertama melihat kejanggalan adalah neneknya. Jadi neneknya ini waktu memandikan jasad Vina itu melihat kok lukanya itu aneh gitu. Sebuah luka yang didapatkan yang seolah-olah itu dilakukan secara berkali-kali gitu. Nah, dihantamkan secara berkali-kali karena logikanya kalau memang ini kecelakaan tunggal, udah pasti lebamnya itu lebam hantaman sekali doang gitu kan. Tapi lebam dan luka yang dialami oleh Vina itu aneh banget, terutama di bagian kakinya, karena seperti yang kita tahu ya,
itu merupakan bekas lindasan secara berulang-ulang. Nah, wajahnya juga aneh, wajahnya itu seperti dihantam secara berkali-kali menggunakan benda tumpul. Padahal kalau memang tabrakan tiang listrik, ya nggak segitunya lah lukanya. Nah, akhirnya ini ya mencoba untuk membersihkan pikiran. Dia berpikir dan mengikhlaskan semuanya gitu. Sampai pada akhirnya jasad Vina pun dimakamkan di TPU Kisanggung, Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Namun ternyata pihak kepolisian itu tidak semata-mata langsung menyimpulkan kalau itu adalah kecelakaan tunggal. Nah, selama ini ternyata kecurigaan neneknya Vina itu sama dengan kecurigaan pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian tidak mau mengungkapkan terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Mereka mencoba melakukan penyelidikan setelah jasad Egi dan Vina dibawa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi. Nah, ditemukanlah kejanggalan-kejanggalan yang aneh banget, yaitu bagian lukanya dia. Pihak kepolisian di saat itu diam-diam langsung melakukan penyelidikan tentang keanehan tersebut. Nah, sementara pihak keluarga hanya diberitahukan kalau anak-anak mereka ini kecelakaan tunggal. Oke, itulah tadi kisah Vina dan Egi yang salah satu korban pembunuhan. Dan video kali ini sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua, agar kalian bisa menonton video-video terbaru yang akan aku update. Oke, sekian dari saya Wawan Wijaya 1. Terima kasih.